kompensasi yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum itu, perkenalkan saya dan teman-teman saya. Saya Adelia Eka Safitri. Saya Budiman dari Fatia. Saya Tasya Fatmawati. Oke, kita akan mulai diskusi yang pertama. Kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih manajemen kompensasi ini. Jadi, kompensasi ini itu sebuah pemberian jasa langsung yang disebut dengan direct atau tidak langsung yang disebut dengan indirect, uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Nah, pastinya kalian ini sudah sangat paham tentang manajemen kompensasi ini. Kalian tahu nggak sih manajemen kompensasi ini ada berapa? Manajemen kompensasi dibagi menjadi dua, yaitu manajemen kompensasi secara langsung dan tidak langsung. Kompensasi langsung itu adalah kompensasi yang diberikan kepada karyawan dan berhubungan dengan hasil kerja mereka, contohnya kayak gaji, upah, bonus, dan tunjangan. Terus ada lagi kompensasi tidak langsung, kompensasi yang diberikan kepada karyawan tetapi tidak secara langsung. Kompensasi ini diberikan kepada berdasarkan kebijakan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Contohnya itu kayak premi asuransi, tunjangan internet, makan siang gratis, dan lain-lain. Terus selain itu ada juga kompensasi yang berdasarkan dibedakan menjadi dua, yaitu kompensasi finansial dan non finansial. Kompensasi finansial itu kompensasi yang diterima karyawan dalam bentuk uang, dan kompensasi non finansial yaitu kompensasi yang diterima karyawan dalam bentuk selain uang, contohnya kayak jasa cuti, sistem kerja yang fleksibel, pelatihan, serta skema jenjang karir yang jelas. Oke, kira-kira nih manajemen kompensasi ini memiliki manfaat yang berarti buat para karyawan nih. Kenapa? Apa manfaatnya? Jadi untuk manfaat memberikan kompensasi ke karyawan, salah satunya untuk mempertahankan karyawan berprestasi. Ketika karyawan bisa memberikan prestasi yang membanggakan, saat itu juga secara perusahaan bisa meningkat, sehingga memberikan kompensasi ini membantu karyawan dengan kinerja baik terus bekerja dengan perusahaan. Selanjutnya, manfaatnya dapat mendapatkan karyawan berkualitas. Ketika ingin merekrut karyawan, perusahaan biasanya akan memberikan kompensasi yang bisa diterima perusahaan. Ketika kita memberikan kompensasi yang besar dan menarik secara tidak langsung banyak calon karyawan yang ingin melamar kerja di perusahaan itu. Lalu manfaatnya ada efisiensi biaya. Perusahaan tidak akan memberikan gaji yang cukup besar di awal hal ini karena kualitas pekerjaan dari karyawan tersebut tidak bisa diperkirakan apakah baik atau tidak. Lalu yang terakhir adalah membantu rasa adil. Ketika gaji yang diterima sama rata dengan pekerja lain, maka akan menimbulkan sifat iri dan kesenjangan sosial. Namun dengan pemberian kompensasi ini, perusahaan bisa memperhatikan karyawan secara adil. Oke, pastinya dalam sebuah perusahaan itu pasti ada yang namanya undang-undang yang berlaku dalam sebuah manajemen kompensasi di dalam perusahaan tersebut. Nah, saat ini terdapat Undang-Undang Cipta Kerja. Berikut penjelasannya. Simak videonya. Dan pemirsa, berikut sejumlah poin amar putusan MK terkait uji materi Undang-Undang Cipta Kerja.
kita dapat menyimpulkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini atau UU Cipta Kerja adalah undang-undang yang mengatur berbagai hal terkait ketenagakerjaan, investasi, kemudahan berusaha. Undang-Undang Cipta Kerja ini juga diharapkan bisa membawa perusahaan signifikan agar menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif serta memberikan kepastian hukum kepada golongan pekerja atau buruh. Pasti undang-undang ini memiliki manfaat bagi sebuah karyawan atau sebuah perusahaan yang memberikan kompensasi kepada karyawan. Kira-kira kalian ini ada yang tahu nggak sih manfaat dari undang-undang ini diciptakannya itu kenapa? Berdasarkan panduan yang dalam menentukan hak dan kewajiban karyawan, UU Cipta Kerja berperan sebagai panduan dalam menetapkan hak dan kewajiban bagi karyawan yang dipekerjakan. UU Cipta Kerja memberikan kerangka kerja atau framework yang jelas mengenai aturan ketenagakerjaan, termasuk upah, jam kerja, dan kesejahteraan karyawan. Aturan ini tentunya dibentuk untuk memperhatikan taraf hidup dan tingkat upah yang layak bagi karyawan. Yang kedua, untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. UU Cipta Kerja juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Peraturan sebagai aspek ketenagakerjaan seperti fleksibilitas jam kerja dan perizinan yang lebih efisien dapat mendorong peningkatan produktivitas perusahaan. Contohnya, jam kerja ditetapkan selama 8 jam untuk 5 hari agar karyawan tetap efisien dalam bekerja. Yang ketiga, memperoleh tenaga kerja yang potensial. Masyarakat akan berpikir bahwa perusahaan memperhatikan kesehatan karyawan sehingga tertarik untuk melamar di perusahaan tersebut. Kandidat yang potensial tentunya memastikan agar kompensasi yang diberikan sesuai dengan kebijakan ketenagakerjaan yang berlaku. Yang terakhir, yakni sebagai dasar dalam menetapkan kompensasi. UU ini mengatur berbagai aspek terkait upah, termasuk kenaikan upah minimum, tunjangan, dan insentif. Perusahaan dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan karyawan dan keberlanjutan bisnis yang dengan mengikuti ketentuan dan aturan yang ada dalam UU Cipta Kerja. Oke, banyak sekali ternyata manfaatnya ya teman-teman. Dari sekian banyaknya manfaat tersebut pasti memiliki tujuan bagi karyawan. Kira-kira apa sih tujuannya? Jadi tujuan Undang-Undang Cipta Kerja bagi karyawan yaitu memberikan kepastian mengenai hak karyawan. Tujuan utama UU Cipta Kerja adalah memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban karyawan. UU Cipta Kerja mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan hak karyawan, termasuk upah, jam kerja, cuti, dan perlindungan terhadap diskriminasi. UU Cipta Kerja juga menegaskan beberapa contoh cuti kasus seperti cuti haid, cuti hamil, cuti melahirkan, dan sejenisnya yang bisa diambil oleh karyawan. Selanjutnya, UU Cipta Kerja dapat membuka lapangan kerja yang lebih luas. UU Cipta Kerja bertujuan untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat, dalam hal ini karyawan yang ingin mencari peluang baru. Dengan adanya aturan yang lebih fleksibel dan proses perizinan perusahaan yang lebih efisien, diharapkan investasi dan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. Peluang kerja baru bagi masyarakat pun meningkat sehingga mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Selanjutnya, memberikan kenyamanan dan keamanan bagi karyawan. Salah satu aspek penting dari UU Cipta Kerja adalah memberikan perlindungan, kenyamanan, dan keamanan bagi karyawan. Perusahaan diwajibkan untuk menjaga kondisi kerja yang aman dan sehat serta menyediakan lingkungan kerja yang layak bagi karyawannya. Selain itu, UU Cipta Kerja juga melindungi karyawan dari tindakan pelecehan dan diskriminasi di tempat kerja sehingga karyawan bisa berkembang dalam karirnya. Selanjutnya, UU Cipta Kerja juga bisa membantu karyawan yang terkena PHK. Bukan hanya karyawan yang sedang bekerja, UU Cipta Kerja juga bertujuan untuk membantu karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. UU Cipta Kerja memberikan pedoman dan perlindungan bagi karyawan yang mengalami PHK, termasuk dalam hal kompensasi, pengangkatan kembali, dan pengalihan tugas. Oke, bagus
tahu nggak sih? Tahu kan? Pastinya ya. Kita akan bahas strike. Oke, jadi aku nih baru baca artikel di bataposto.id yang dimana ini beritanya itu tentang sebuah kasus perusahaan PT Kautas Engineers diduga langgar aturan kompensasi mantan karyawan tuntut keadilan. Jadi ceritanya itu kayak mantan karyawan PT ini melaporkan dugaan pelanggaran terkait kompensasi yang tidak dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Jadi pengaduan ini disampaikan di kantor UPT Pengawasan Ketenagakerjaan di Kota Batam. Menyusul surat pengaduan yang diajukan pada 22 Agustus 2024 ini. Terima kasih. Jadi hingga saat ini si PT-nya ini belum menunjukkan itikat baik untuk membayarkan kompensasi yang harusnya menjadi haknya. Lalu ia merujuk pada peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 yang menyebutkan bahwa pengusaha wajib memberikan kompensasi kepada pekerja yang kontraknya tidak diperpanjang dengan perhitungan berdasarkan masa kerja. Namun si mantan PT ini itu menilai bahwa kebijakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021. Ikut sedikit ya guys ya, nggak apa-apa ya. Namun HRD dari PT ini itu menyatakan bahwa perusahaan tidak akan memberikan kompensasi berdasarkan kebijakan internal perusahaan yang dirinci dalam surat keputusan manajemen tertanggal 22 Februari 2018. Jadi isi surat pengaduannya itu kayak si mantan PT ini mengungkapkan bahwa perusahaan sebelumnya mengklaim alasan pemutusan hubungan kerja disebabkan faktor keuangan itu. Namun faktanya itu bukan itu sebenarnya itu. Jadi di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan membuka lowongan untuk posisi yang sama. Jadi kayak si perusahaannya itu bilang kalau si mantan pekerjanya ini hubungannya itu udah berakhir itu gara-gara masalah keuangan, padahal tidak. Kayak ganti posisi gitu sih. Lalu mantan pekerja ini menunjukkan ketidakakuratan alasan pemutusan pekerjaannya itu tadi. Selama bekerja masa percobaan 3 bulan ya, yang seharusnya dihitung sebagai bagian dari masa kerja nggak diakuin sama sekali sama perusahaan PT. Jadi 3 bulan bayangin loh. Oh jadi itu masalahnya. Iya. Terus dampaknya itu perhitungan kompensasi yang seharusnya diterima jadi nggak diterima oleh karyawan tersebut. Jadi kayak mantan pekerja ini kayak bilang perusahaan Kautas ini tidak pernah menjalankan aturan PP 35 sejak 2021 hingga sekarang. Berapa tahun kira-kira ya? 3 tahunan ya? Iya. Nah, Lama ya? lama banget, bener-bener sih. Kalau dari cerita mantan PT tersebut, kita berharap ya, kita semua pastinya berharap yang terbaik. Kepala UPT Pengawasan Ketenagakerjaan di Kota Batam diharapkan dapat segera melakukan investigasi nih yang menyeluruh lah terhadap kasus ini, biar memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan dan memberikan keadilan bagi karyawan. Gitu. Berarti PT Kautas ini kalau dibiarin melanggar tanpa adanya sanksi tegas, dikhawatirkan jadi contoh buat perusahaan lain untuk ikutan melanggar dan tidak membayar kompensasi ke karyawan. Ya, semoga tidak ya, jangan ikutin ya.
lebih ngerinya lagi tuh, kasusnya tuh bukan yang pertama kali terjadi, jadi udah berkali-kali. Bilang gak sih, kasihan dong yang kerja. Terus ya apa ya, si pekerja ini tuh mantan pekerja ya, pernah mencatat banyak pelanggaran serupa yang merugikan karyawan di perusahaan tersebut, baik yang udah berakhir kontraknya atau yang orang yang pilih tidak memperpanjang kontrak masa kerjanya. Kira-kira nih, kalau kalian jadi yang punya usaha perusahaan itu, kalian bakal ambil solusinya gimana ya dalam kasus ini ya? Mungkin solusi yang dapat diambil apabila aku ya menjadi yang punya perusahaan itu, yang pertama mungkin harus mengakui perundang-undangan yang berlaku seperti yang tertera pada nomor 35 tahun 2021, khususnya soal pemberian kompensasi pada karyawan kontrak yang kontraknya berakhir, dengan menghitung ulang hak kompensasi pada masa kerja dan segera dibayarkan dalam bentuk tanggung jawabnya. Ya emang harus tanggung jawab sih. Ya. Terus buka komunikasi, ajak mantan karyawan tersebut untuk mediasi ulang, bicarakan masalah ini dengan kepala dingin dan cari jalan keluar yang saling menguntungkan. Jika keuangan perusahaan benar-benar terbatas nih atau belum ada dana gitu, jelaskan secara transparan dan tawarkan solusi, misalnya dengan pembayaran secara bertahap atau diangsur. Oh, kayak dicicil gitu ya. Iya. Terus dengan transparan dengan data. Buka data keuangan perusahaan secara internal untuk membuktikan apakah perusahaan benar-benar tidak mampu membayar kompensasi. Ini bisa memperkuat itikat baik perusahaan. Lakukan audit internal supaya masalah ini tidak terulang lagi di masa depan. Terus selanjutnya bisa bekerja sama dengan pengawasan ketenagakerjaan, bersedia diaudit atau diperiksa oleh kantor UPT pengawasan ketenagakerjaan dan ikut serta ikut saran dan rekomendasi dari pengawas agar masalah ini cepat selesai dan sesuai hukum. Oke. Mungkin dari mbaknya Ada, jadi hindari masalah di masa depan. Jadi edukasi tim HRD dan manajemen soal aturan ketenagakerjaan baru agar tidak disalahgunakan. Pastikan semua karyawan kontrak mendapatkan haknya tepat waktu sesuai dengan aturan supaya kasus seperti ini tidak terulang lagi. semoga tidak terulang ya guys ya. Mungkin dengan langkah-langkah ini perusahaan bisa memperbaiki citra sekaligus memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Oke, kita lanjut lagi ya guys. Kita udah sampai pada kasus kedua ternyata. Gak kerasa ya. Jadi kasus kedua ini tuh tentang kompensasi PHK yang gak sesuai. Jadi si mantan PT CP mengadu ke Sneaker Tanjung Pinang. Berikut video. Pemirsa, sejumlah mantan pekerja PT Citra Pratama Distribusindo Raya mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjung Pinang. Mereka mengadukan sejumlah permasalahan soal kompensasi pemutusan hubungan kerja yang diduga tidak sesuai aturan serta beberapa dugaan pelanggaran yang menyangkut hak pekerja. Inilah 7 orang pekerja yang mendatangi kantor Disnaker Tanjung Pinang. Mereka menyampaikan permasalahan dengan pihak perusahaan yakni PT Citra Pratama Distribusindo Raya. Permasalahan yang diadukan antara lain besaran kompensasi pemutusan kontrak yang dinilai terlalu kecil. Kemudian, para SPG tersebut mengaku tidak diberikan hak memiliki BPJS Ketenagakerjaan, walaupun telah bekerja selama 15 tahun. Ditambah lagi, mereka sama sekali tidak mendapatkan hak cuti selama bekerja dengan perusahaan distributor barang tersebut. Kami hanya ingin supaya kami itu dibantu, diselesaikan dengan baik-baik. Tidak perlu terjadi perselisihan atau perdebatan yang seperti apa, secara baik-baik, secara aturan yang ada. Apa masalah yang mungkin jadi krusial bagi kawan-kawan sehingga melaporkan ini ke Disnaker?
Masalah ini memang sudah lama kami pengen ajukan, tapi karena masih pengen bekerja seperti BPJS, itu kan penting sekali untuk tenaga kerja. Apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan kan kita ada BPJS. Intinya semua kan sekarang sudah jelas, ada undang-undang Cipta Kerja, PP 35, semua sudah diatur mekanismenya. Jadi nanti kita lihat seperti apa. Nah, kalau memang tidak bisa diselesaikan juga nanti kita ke sidang mediasi juga kan gitu. Tapi besar harapan kami nanti perusahaan bisa membayar, menyelesaikan seluruh hak pekerjaannya lah, dan supaya bisa ikuti ketentuan semua. Selanjutnya, Disnaker Tanjung Pinang akan memanggil pihak perusahaan untuk memberikan keterangan terkait aduan para pelapor. Jika memang ditemukan pelanggaran, maka pihak dinas akan meminta perusahaan memenuhi kewajibannya sesuai aturan yang berlaku. Muhammad Nazarullah, GoTV News melaporkan. Jadi video tadi itu kayak menyimpulkan sejumlah mantan pekerja di PT Citra Pratama Distribusi Indoraya merasa hak-haknya itu sebagai pekerja tidak dipenuhi oleh perusahaan itu, terutama terkait kompensasi ya. Pemutusan hubungan kerja atau PHK yang diduga tidak sesuai aturan. Selain itu, terdapat yang menunjukkan adanya potensi ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan. Jadi, langkah mereka mendatangi dinas tenaga kerja di Kota Tanjung Pinang ini tuh menunjukkan upaya untuk mencari keadilan dan penyelesaian masalah melalui jalur mediasi dan pengawasan hukum. Jadi hal ini tuh menyoroti pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan yang berlaku untuk melindungi hak-hak pekerja atau hak-hak para pekerja. Gitu guys. Jadi kalian pastinya kan sudah paham ya, kayak tentang ini itu kak. Punya kalian punya angan-angan menjadi sebuah orang yang mempunyai perusahaan tersebut. Saya tanya lagi nih, untuk masalah kasus 2 ini kira-kira ada solusi nggak dari kalian ini? Kira-kira apa sih solusi yang akurat dan emang benar-benar harus jelas? Kalau aku nih sebagai yang punya usaha, mungkin bisa memberikan solusi atau upaya dengan mendengarkan keluhan pekerja. Perusahaan harus mau mendengar apa yang menjadi keluhan para mantan pekerja dengan mengadakan pertemuan untuk membahas masalah secara langsung agar jelas apa saja yang menjadi tuntutan mereka. Terus memeriksa aturan dan hak pekerja. Cek lagi aturan ketenagakerjaan yang berlaku seperti Perundang-undangan Nomor 25 Tahun 2021 untuk memastikan apakah kompensasi yang diberikan sudah sesuai apa belum. Hitung ulang hak pekerja termasuk uang pesangon atau kompensasi lainnya sesuai masa kerja mereka. Terus tunjukin ikat baik kita sebagai perusahaan ya. Jika memang ada kekurangan dalam pembayaran atau kompensasi, perusahaan bisa segera memberikan apa yang menjadi hak pekerja. Kalau keuangan perusahaan sedang sulit, ajak pekerja berdiskusi untuk mencari solusi, misalnya dengan mencicil pembayaran mereka. Kamu nih, ada nggak solusi lain gitu? Iya, pastinya kan ada opsi lain dong ya. Adalah tentunya ya, yakni dengan memperbaiki sistem yang ada di perusahaan, evaluasi kebijakan internal perusahaan yang sesuai dengan aturan pemerintah sehingga tidak terjadi pelanggaran di depan. Berikan pelatihan kepada HRD dan manajemen agar lebih paham soal aturan ketenagakerjaan yang bentuknya ada bersama dengan dinas ketenagakerjaan, yakni tunjukkan
guys, segitu saja video dari kita. Ini dari kesimpulannya bisa diambil. Lo jujur? Oh iya kita. Ya kok. Aku tak. Bisa langsung tak? Bisa. Aku langsung buka Ya, deh. jadi pada kedua kasus itu coba kita ambil sebagai evaluasi bersama. Jadi kok kata dia. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil untuk evaluasi perusahaan itu yang pertama itu pentingnya mematuhi aturan ya guys. Terus kenapa harus mematuhi aturan? Karena perusahaan harus memastikan kebijakan internal sesuai dengan aturan ketenagakerjaan yang berlaku seperti PP nomor 35 tahun 2021. Ketidakpatuhan bisa berujung pada masalah hukum dan kerugian reputasi. Yang kedua ada transparansi dalam hak pekerja, di mana hak-hak pekerja termasuk kompensasi PHK harus dihitung dengan jelas dan dibayarkan tepat waktu. Ingat tepat waktu ya guys. Jika ada kendala, perusahaan perlu berkomunikasi secara terbuka dengan pekerja. Seperti solusi yang tadi, harus komunikasi dengan baik. Yang ketiga adalah manajemen HR yang lebih baik. Tim HRD perlu memahami aturan ketenagakerjaan secara mendalam untuk mencegah kesalahan dalam perlakuan terhadap karyawan. Pelatihan atau pendampingan hukum bisa menjadi solusi. Jadi HRD juga butuh pendamping ternyata ya. Yang keempat adalah bangun kepercayaan karyawan. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa karyawan merasa haknya diabaikan. Karena perusahaan perlu menunjukkan itikat baik dan membangun sistem yang adil agar karyawan percaya perusahaan bertindak sesuai aturan. Jadi kayak nyaman di perusahaan gitu kan. Jadi karyawannya itu percaya kalau perusahaan ini tuh sebenarnya itu tidak seperti itu. Dan yang terakhir adalah evaluasi kebijakan perusahaan. Perusahaan perlu mengevaluasi ulang sistem kerja, terutama soal kontrak kerja dan kompensasi. Kebijakan lama yang tidak sesuai aturan baru harus segera diperbarui. Jadi dengan mengambil pelajaran dari kasus-kasus ini tuh perusahaan bisa memperbaiki sistemnya agar masalah serupa tidak terjadi lagi nanti ya di masa depan dan tidak terulang. Hubungan dengan karyawan pun tetap harmonis, kayak tentrem gitu loh guys. Itu aja sih yang bisa kita simpulkan dari kedua kasus tersebut. Jadi kalau ada salah kata kami mohon maaf ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.